Haleluya, puji Tuhan. Saya membawa kabar baik ya untuk saudara semua, karena Injil adalah kabar baik, kabar yang sangat baik ya, yang ada kuasa Allah yang bisa menyelamatkan kita dari apapun ya kan yang musuh kita pakai untuk coba menghalangi kita mengalami yang terbaik. Ya, hari ini judulnya adalah sukses yang sejati. Ya, sukses keberhasilan yang sejati. Nah, kalau kita urusan sama Tuhan, ya kita harus melihat firman-Nya sebagai patokan. Bukan anggapan kita, bukan pengalaman kita, ya kan? Bukan siapapun yang menurut anggapan kita berhasil. Ya kan? Karena penilaian kita bisa keliru, Saudara. Yang paling tahu semuanya secara sempurna itu hanya Dia, hanya Tuhan. Tapi puji Tuhan, firman-Nya adalah pelita dan terang, dan firman-Nya adalah patokan untuk kita boleh mengerti, ya kan, supaya kita semua bisa mengalami itu keberhasilan. Ya saudara, thank you Lord Jesus. Nah saudara harus tahu, ya kan, sistem dunia dengan sistem kerajaan Allah tuh beda sekali ya. Kalau kita mendengar kata sukses, berhasil, ya kan, apa yang timbul di dalam diri kita? Apakah itu satu pencapaian atau satu prestasi di mana kitanya yang berusaha, ya kan, dengan kemauan keras, dengan kerja keras kita, terus kita capai sesuatu, ya kan? Atau, ya kan, bentar ya saudara, bentar. Oke. Atau kita melihat, ya kan, kebenaran firman yang menjadi patokan, bahwa kebenaran firman tuh sukses itu sama sekali tidak sama seperti di dunia. Karena di dunia ini semuanya itu berpusatkan, ya kan? Berpusatkan pada sumber daya manusia, ya kan? Oleh manusia, untuk kemuliaan manusia. Itu di dunia begitu. Nah, sayangnya sebagian sudah masuk ke dalam gereja Tuhan, sehingga ada sebagian yang sempat terpengaruh. Nah, saya berdoa supaya kita lebih lagi melihat, sehingga kita jangan sampai kita tertipu. Karena musuh kita itu, ya kan, dia tuh memakai kebohongan, ya kan, kebohongan. Jadi dia suka memalsu ya, memalsu, sehingga kalau anak Tuhan tidak mengerti, kita nggak mengerti yang benar. Nah, kita pikir, wah, ini benar nih, padahal itu palsu. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, tirapukoshendera. Nah, saudara, waktu itu saya pernah dengar satu bank ya, mereka kan sekarang ada uang palsu ya. Jadi mereka itu disuruh belajar betul ya, kalau nggak ada alatnya ya. Mereka harus tahu betul mengenai yang asli. Kalau tahu betul mengenai yang asli, mereka bisa kenalin yang palsu. Nah, kita juga gitu, saudara. Kita tidak belajar dari iblis. Kita tidak usah fokus kepada iblis, dia bikin apa, ya kan? Itu tidak menolong kita, tapi yang kita fokuskan adalah apa yang benar, apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kita tahu bahwa kalau sistem kerajaan Allah itu tidak, ini keberhasilan itu bukan soal pencapaian kita sebagai manusia, bukan soal achievement, apa yang kita capai, bukan soal kemuliaan manusia. Walaupun akan ada kemuliaan, ya kan? Tapi kalau sukses itu yang secara firman Tuhan katakan, itu bukanlah pencapaian, tapi itu adalah satu kasih karunia, anugerah. Amin, haleluya. Ini hebatnya Tuhan kita ya. Ini hebatnya Tuhan kita. Sehingga sama juga seperti Yusuf. Dikatakan, ya kan, di kitab Kejadian, Yusuf adalah seorang yang sukses, yang makmur, yang berhasil, karena Allah menyertai dia. Apa hubungannya? Karena kemudian, ya kan, dia rupanya dikatakan gitu karena Yusuf juga, ya kan, sadar akan penyertaan Allah. Dari mana kita tahu? Sebab kalau dia tidak sadar dan dia tidak menghargai penyertaan Allah, waktu dia dicobai, dia nggak mungkin bisa bertahan, saudara. Dan dia akan jadi orang yang pahit hati. Kenapa dia tidak pahit hati? Ya kan, kenapa waktu dicobai dia bisa bilang, aku nggak mau berdosa melawan Tuhan.
Ya kan, kenapa? Dia menyadari penyertaan Allah dalam hidup dia. Amin, saudara. Dan dia bisa melihat Allah yang kirim aku kemari. Ya kan? Dia dan Allah tidak kerjasama ya sama saudara-saudara dia yang jahat. Tapi Allah menggunakan apa yang tidak baik, merubah apa yang tidak baik menjadi kebaikan. Amin, saudara. Ya kan? Jadi kita lihat di sini, ya kan, beda sekali dengan sistem dunia. Ya kan? Kita harus lebih lagi melihat firman-Nya, bagaimana Allah menyertai kita. Itu adalah anugerah. Karena ada satu orang yang sudah sempat ditinggalkan Allah. Ya kan, sewaktu dia menjadi dosa buat kita. Sewaktu dosa-dosa dihakimin di dalam dia. Allah sempat meninggalkan dia. Karena Allah tidak bisa melihat dosa ya. Ya kan, dia harus memalingkan mukanya saat putranya menjadi dosa. Supaya saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah selama-lamanya, saudara. Wow, itu Ibrani 13 ayat 5. Banyak ayat lain ya. Roma 8. Tidak ada ayat yang terakhir mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Makhluk ciptaan termasuk kalau ada makhluk angkasa luar, antikristus, ya kan, penganiayaan apa yang ada sekarang di dunia yang akan datang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Wow, haleluya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini saudara ya, bagaimana sistem kerajaannya supaya kita bisa mengalami sebagai buah. Ya kan, ini patokannya yang firman Tuhan katakannya, ini patokannya. Kita baca di sini. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya kan? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ya kan? Jadi kita semua harus menghadapi tahta penghakiman Kristus. Kita semua ya, tidak ada yang terkecuali ya. Bentar ya saudara ya. Kita semua harus menghadapi tahta penghakiman Kristus, bukan untuk dihakimin, ditolak atau diterima oleh Allah, tapi untuk menerima. Jadi kalau kita baca firman-Nya, kita perhatikan. Untuk kita menerima, rupanya akan ada sesuatu yang berharga, yang luar biasa yang akan kita terima. Ya kan? Waktu kita sudah selesai di bumi ini, ada sesuatu yang menantikan kita untuk kita terima. Di hadapan tahta penghakiman Kristus. Ya kan? Saya bacakan lagi ya. Judgment seat of Christ. Thank you. Tahta pengadilan Kristus, bukan penghakiman, pengadilan. Ya kan? Pengadilan, bukan penghakiman. Karena udah nggak lagi, kita nggak bisa dihakimin karena dosa kita sudah dihakimin. Satu kali selamanya kita sudah dikuduskan. Pelanggaran kita sudah dipakukan di kayu salib. Itu Kolose 2 ya, saudara bisa baca ya, itu sebagai latar belakang. Kalau saudara tidak biasa dengerin khotbah saya atau masih belum mengerti ya mengenai anugerah kebenaran ya. Haleluya. Jadi tahta pengadilan, bukan lagi tahta penghakiman, tahta pengadilan untuk kita menerima. Ya kan? Jadi kalau kita baca ini, kita jangan cepat-cepat. Kita renungkan. Karena supaya kita sadar yang nanti kita hadapi itu bukan orang, saudara. Bukan ketua organisasi, bukan hamba Tuhan A, bukan si Anu dan si Anu, walaupun kita menghargai hamba Tuhan. Yang kita menghargai mentor kita. Bukan mereka kita akan berdiri, tapi Kristus. Itu sebabnya, haleluya, kita perlu lebih mengerti. Ya kan, Kristus bikin apa? Karena kita nanti akan berdiri di hadapan Dia. Ini adalah untuk tujuannya Dia, untuk kepentingan Kristus ya. Itu, jadi haleluya ya, dari situ. Terus sudah gitu, kita melihat di sini saudara. Thank you Lord Jesus. Kita melihat di sini apa yang firman-Nya katakan ya, yang menjadi patokan. Ya kan? Di Yohanes 6 ayat 29. Ini bedanya sukses secara dunia yang berpusatkan pada sumber daya, ya kan, jerih payah manusia, kelayakan manusia sendiri. Ini bedanya dengan sistem kerajaan Allah. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 29. Yesus menjawab mereka, katanya kepada mereka, ini adalah pekerjaannya Allah. Yaitu kamu percaya kepada Dia, you believe in Him, kamu percaya di dalam Dia yang telah Ia utus. Nah, saya lihat ini bahasa
Ini saya baca dari bahasa Inggris ya saudara ya. You believe in him. Kamu percaya di dalam dia yang Allah telah utus. Nah, bahasa Indonesia bilang apa ya? Bahasa Indonesia mengatakan, ya kan, karena orang tanya, Tuhan bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Ya ini mungkin pertanyaan kita semua ya, kita jangan berasumsi, oh yang penting pelayanan, tunggu dulu. Dikatakan bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Allah? Ya kan, Rasul Paulus mengatakan, kita jangan asal mukul. Dia bilang kan, kita jangan asal mukul, tapi kita harus mengerti supaya kita efektif. Jadi di sini bukan murid ya, orang-orang nanya, gimana supaya kita bisa melakukan pekerjaan Allah? Nah Tuhan Yesus bilang apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Saudara perhatikan, lihat bedanya dengan sistem dunia. Yaitu, hendaklah kamu percaya. Ke bahasa Inggrisnya di dalam dia. Kepada dia, di dalam dia. Kita tuh sudah di dalam dia. Percaya kepada dia karena kita sudah di dalam dia. Ya, dia yang telah diutus Allah. Haleluya, thank you Lord Jesus. Beda sekali saudara dengan sistem dunia. Haleluya, bagaimana saudara dan saya kita bisa berhasil di mata Allah. Ya kan, sehingga Kristus Yesus mau datang atau enggak, kita kan harus siap-siap. Betul kan? Kita tidak siap-siap karena Yesus mau datang lagi. Walaupun kita perlu siap-siap, kita mau siap-siap karena sekali waktu. Ya kan? Apakah Yesus datang lagi di waktu kita hidup ini atau nanti kita keburu pulang? Ya kan, sudah selesai. Kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Itu sebabnya biarlah ini jadi patokan, yaitu apa? Percaya. Percaya berarti apa? Untuk kita bisa terus-menerus melakukan pekerjaan Allah yang Allah kehendaki. Yang harus kita prioritaskan, itu percayanya kita. Bukan apa yang kita lakukan lebih dulu. Jangan itu jadi prioritas. Karena percaya kita itu harus dipelihara dengan pendengaran. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu pastikan yang kita dengar itu memang kasih karunia. Sebab itu yang akan membangun kita, menolong kita menerima warisan kita. Supaya dari situ kita bisa terus sampai selesai. Karena ini adalah dasar, ya kan, pelayanan kita, apa yang kita lakukan, biar ini jadi dasar kepercayaan kita. Kita percaya apa? Kita percaya kepada siapa? Amin, saudara. Karena kalau kita percaya salah, jangan sampai, nanti saudara lihat ya, waktu ada ujian, pekerjaan kita tidak tahan uji, saudara. Nanti kita lihat ayatnya ya, kita lihat ayatnya. Jadi nomor 1, kita teguhkan diri dulu, ya kan, bahwa keberhasilan sukses yang sejati, ya kan, itu bukanlah untuk kita divalidasi oleh orang, kita dapat kehormatan dari orang, tidak. Itu nomor 1, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, bukan orang. Itu sebabnya kehormatan orang, validasi orang, ya kan, promosi dari orang itu tidak bisa jadi patokan, saudara. Ya kalau kita di dalam satu organisasi, dalam satu denominasi, kita dikasih jabatan. Jabatan itu tidak kekal ya. Jabatan itu tidak kekal. Dan beberapa jabatan itu terlalu buru-buru dikasih ke orang yang belum sepenuhnya dewasa dalam Tuhan, sehingga itu jadi timbul banyak masalah. Ya kan, dan itu dipakai sebagai oke-nya orang tersebut di hadapan Tuhan. Padahal kehormatan dari orang dan kehormatan dari manusia itu tidak sama. Kehormatan dari Tuhan itu ada patokan firman-Nya. Ya, orang itu penuh roh kudus, ya kan, ada karakter dia sudah teruji dan sebagainya, baru bisa dikasih jabatan. Tapi ada orang-orang yang belum memenuhi persyaratan, tapi karena satu dan lain hal sudah diberi. Nah, kita fokus ke sini aja deh. Saya cuma mau ingatkan sama saudara, ya kan, jangan kita jadikan label-label yang manusia kasih itu sebagai patokan kita, karena itu tidak kekal. Yang kekal itu yang dari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan? Ya kita lihat di sini, ya kan? Kita lihat di sini supaya kita tahan uji, supaya pekerjaan kita tahan uji, sehingga keberhasilan yang sejati itu kita lihat dari firman-Nya, yaitu apa yang kita lakukan itu tidak habis. Karena semua akan diuji, saudara. Dan kalau tidak tahan uji, nanti jangan sampai kita kehilangan upah kita loh.
jadi sia-sia, ya kan? Saya bacakan ini dari 1 Korintus pasal 3 ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Amin, saudara. Ya kan? Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Pak Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang berikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita tahu nanti setelah semuanya selesai ya, kita di surga ya, kita jadi satu dengan Bapa dan Putranya. Itu tidak ada denominasi ya. Tidak ada denominasi dari golongan ini dan itu, tidak ada. Amin, saudara. Tapi yang terutama, haleluya, apa yang kita percaya, ya kan, yaitu percaya kepada Dia, Yesus Kristus. Apakah denominasi A, B, C, D? Pastikan Yesus yang jadi pusat, bukan kepentingan denominasi loh. Kita harus lebih mengerti, ya kan, Yesus bicara apa, ya kan, apa tujuannya. Kita perlu lebih mengerti mengenai Yesus Kristus daripada peraturan denominasi. Amin, saudara. Karena kita akan berdiri di hadapan Dia, bukan manusia. Itu semua harusnya menolong kita, mengarahkan kita kepada Kristus, bukan kepada kepentingan organisasi, bukan kepada kepentingan yang lain. Harusnya semuanya mengarahkan itu kepada Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Jadi kita harus sadar, kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi saudara dan saya, kami ini kawan sekerja dengan Allah. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Kita tidak kerja sendiri. Kita tidak pelayanan untuk membuktikan, ya kan, kesungguhan kita. Kita tidak perlu. Dia sudah tahu kita semua. Ya kan, kita bekerja, Dia bekerja sama dengan kita, Dia bekerja di dalam kita. Dan Dia bekerja, haleluya, untuk menjadikan segala sesuatu yang karena Kristus sudah ditebus, sudah disiapkan, itu dinyatakan dalam hidup kita. Termasuk kesuksesan kita di dalam Tuhan. Kesuksesan yang sejati itu adalah buah. Amin, saudara. Buah, ya kan, bukannya pencapaian seperti dunia, itu buah. Buah tuh ada karena adanya kehidupan yang mengalir, saudara. Saya berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus, saat ini kami mau sepakat supaya Engkau berikan roh hikmat dan wahyu untuk kami lebih lagi mengerti, haleluya, akan firman-Mu, untuk kami mau bertumbuh dewasa, tidak lagi hidup dikuasai oleh emosi, pendapat kami sendiri, tapi untuk kami mau, haleluya, menerima firman-Mu, untuk kami mau dibukakan lebih lagi oleh roh hikmat dan wahyu, sehingga apa yang kami lakukan itu tahan uji, tidak sia-sia, dan kami selesai dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bentar ya, saya mau pastikan suaranya keluar. Thank you, Lord Jesus. Jadi kita lihat di sini, kita tuh kawan sekerja Allah. Kita tidak sendirian dalam apapun yang kita lakukan, ya kan? Kita tidak sendirian, ya kan? Terus juga haleluya, dikatakan di Efesus 2, ya kan? Kita ke situ dulu ya, sebelum kita ke ayat yang berikutnya. Kita ke Efesus 2 dulu, saudara. Ibu Monica, ayatnya banyak sekali. Tenang saja, saudara. Saudara bisa pelan-pelan baca sendiri, saudara bisa renungkan, nanti balik lagi. Nanti akan ada hal yang mulai Tuhan bukakan, ya kan, mungkin tidak sekaligus, tapi biarlah saudara mulai merenungkan.
Apalagi kalau saudara sudah lama ikut Tuhan ya. Supaya kita ini tahan uji ya. Jadi Efesus 2 mengatakan begini saudara. Haleluya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kesuksesan kita, ya kan, pekerjaan baik itu, buah-buah kebenaran kita, itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini bedanya dengan sistem dunia. Ini bukan soal pencapaian. Itu sebabnya dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 31, barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena segala sesuatu oleh dia, dari dia, semuanya dia sudah persiapkan. Amin, saudara. Itu bukan soal pencapaian. Gak ada yang bisa kita megahkan dari diri kita. Karena kita bagian kita adalah menerima. Amin, saudara. Dia yang terus mensuplai, kita yang terus mau terima. Jadi tidak ada yang kita bisa megahkan. Karena segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, untuk dia, dan kita yang dikasih kehormatan. Kita yang kemudian dikasih upah. Wow. Itulah kasih karunia. Makanya kita nggak bisa bermegah. Kalau Tuhan pakai kita, ya kan, untuk kita percayakan sebagai leader, pelayanan, ini dan itu, ya kan, baiklah kita sadar semuanya dia sudah siapkan. Amin, kalau memang dari dia ya. Amin, sudah. Dan kita bermegah di dalam dia aja. Ya kan, karena dia yang sudah persiapkan, Allah yang sudah persiapkan. Kita hanya berjalan di dalamnya. Ya, ini beda sekali dengan sistem dunia ya. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Nah, kita balik lagi ke 1 Korintus 10 tadi ya. Kita balik ke 1 Korintus 10. Supaya gimana? Supaya 1 Korintus pasal 3. Ya kan? Ayat 10. Ayat 10. 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Harus memperhatikan loh. Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu bermata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Wow, saudara, ini dia. Waduh, bagaimana ini? Jadi rupanya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikir buat Tuhan, itu akan ada ujiannya. akan diuji oleh api. Ya kan? Jadi tidak bisa dasar yang lain. Ya kan? Yesus Kristus batu karang kita, anugerah kebenaran kita, bahwa kita sudah diampunin oleh karena darahnya 100%, dan kebenarannya dia sudah diperhitungkan kepada kita. Kita sudah dihadiahin anugerah kebenaran. Wow. Thank you Lord Jesus. Dan entahkah orang, perhatikan, dikatakan perhatikan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Bicara mengenai apa? Firman Allah, anugerah kebenaran, emas, karena Yesus sudah menang, dia sudah diuji. Ya kan, firman Allah itu sudah teruji, ya kan, kemurniannya. Iman kita kepada firman Allah, ya kan, kalau kita terus mengandalkan firman Kristus, firman penebusan Kristus, ya kan, jati diri yang kita peroleh karena Kristus, kebenarannya dia, righteousness. Karena Alkitab mengatakan juga itu berikutnya ya, kalau orang itu yang memberitakan righteousness, ya kan, pelayanannya righteousness, kebenaran yang berdasarkan kebenaran Kristus, itu kan itu pasti akan ada upah loh. Itu pasti ada upah, saudara. Amin. Wow. Jadi pastikan
Ya kan, pelayanan kita dibangun di atas kebenarannya Kristus, mengarahkan orang-orang kepada Dia. Amin, saudara. Itu emas, perak, penebusan. Ya kan, sering dikatakan sebagai penebusan, perak. Terus batu permata, itu biar batu permata tuh banyak ya. Ya kan, batu permata tuh banyak. Ya kan, banyak karunia ya, kasih Allah, bagaimana Allah melihat kita. Ya kan, kita semua punya pribadi yang berbeda. Batu permata kan ada zamrud, ada berlian, ada lazurit, terus ada banyak, ada 12 macam batu permata. Ya kan, kita tuh punya karunia yang beda-beda. Ya kan, kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Nah, karunia yang Dia sudah beri, talenta kita tuh beda-beda. Nah, batu permata itu ya, di mata Tuhan, kita tuh seperti batu permata, ya kan? Tapi batu permata itu keindahannya hanya nampak waktu ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak bedanya dengan batu yang lain. Sepertinya ya, karena tidak kelihatan bagusnya. Tapi waktu kita, sama juga gitu, waktu kita, ya kan, lebih lagi Alkitab bilang ya, kita lebih melihat, bercermin kepada Kristus, siapa kita di dalam Kristus, bercermin pada apa yang firman-Nya katakan mengenai jati diri kita, bagaimana Allah melihat kita. Waktu kita memperhatikan itu, Roh Kudus mengubahkan kita. Nanti baiknya kita, keindahannya yang Tuhan tanam dari kita, itu akan kelihatan, saudara. Wow. Orang akan melihat, wow. Kenapa? Karena disinarin, ya, disinarin oleh sinar Kristus. Amin, saudara. Jadi karena Kristus, karena penebusannya, ya kan, segala yang Allah sudah persiapkan, pekerjaan baik itu, talenta itu, semua itu akan keluar, ya kan, memancarkan keindahan, the manifold grace of God, kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, itu ya, waktu kita berkaca, ya kan, kita pakai waktu, kita melihat diri kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Itu batu permata. Ya kan? Jadi haleluya. Dan kemudian ada kayu. Nah, ini kayu apa? Kayu adalah jerih payah manusia. Kayu, saudara. Yang manusia sering diibaratkan sebagai kayu, sering diibaratkan sebagai pohon. Amin, saudara. Jerih payah manusia, ya kan, mengandalkan diri kita, ya kan, kerja keras kita, jerih payah kita, itu yang selalu jadi fokus. Ya kan, bagaimana saya akan menampilkan pelayanan saya. Ya, saya pernah dengar satu orang, saya akan mengorbitkan pelayanan saya. Waduh. Bagaimana orang tahu siapa saya? Nah, itu semua manusia. Ya kan? Kayu. Ya kan? Terus rumput kering. Ya kan, rumput kering. Kalau apa nih, ini kenapa dibilang rumput kering? Saya lihat bahasa Inggrisnya. Thank you Lord Jesus. Sebentar ya saudara ya. Oh ya, hey, rumput kering. Kenapa rumput kering? Ya kan? Karena gini, kemuliaan manusia. Kenapa disebut rumput kering? Ya kan, kemuliaan manusia. Ya kan? Kenapa nggak dibilang rumput aja? Kan Alkitab bilang, ya kan, all flesh, semua daging, ya kan, jerih payah manusia yang belum dihidupkan kembali, yang sudah pisah dari hidupnya Allah, itu seperti rumput kering sebetulnya. Ya kan, kemuliaan bunga rumput itu ada. Bunga rumput itu kalau lagi berbunga sudah bagus sekali. Tapi Alkitab bilang hari ini ada, besok sudah dibuang ke dalam api. Ya, cuman sementara. Makanya saya tadi ingatkan, jangan pakai validasi dari manusia, jabatan dari manusia. Jangan jadi patokan. Karena itu cuma sementara. Kita jangan pikir kita oke di hadapan Tuhan karena manusia kasih kita kehormatan. Kita oke. Kita selamanya memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh iman karena Yesus. Bukan karena pekerjaan kita. Pekerjaan kita yang kita lakukan karena iman kita itu adalah buah untuk memuliakan Dia, untuk menolong orang melihat kebaikan Allah dalam hidup kita sehingga menolong mereka untuk datang kepada Allah, bukan untuk kemuliaan kita.
ya kan? Jadi rumput kering, ya kan? Semua all flesh, segala jerih payah kita karena daging, ya kan? Kita sudah diampunin, kita sudah dibenarkan, kita mau membenarkan diri kita lagi, ya kan? Itu bunga rumput. Kita mau membuktikan kesungguhan kita di hadap pelayanan untuk kita dibenarkan, itu adalah rumput kering, ya kan? Karena kita sudah dibenarkan sebagai anugerah. Kita hanya perlu pelihara dengan iman. Karena kita memiliki damai sejahtera oleh Allah melalui iman. Bukan melalui pekerjaan kita. Bukan melalui pelayanan kita. Karena itu semua buah yang nanti akan ada upah. Amin, saudara. Saya berdoa Tuhan terus bukakan saudara ya. Terus di sini katakan, hey ya rumput kering dan straw ya. Straw itu jerami. Jadi gini, dulu kan kayak di Jepang sekarang, zaman sekarang itu kayak rumput kering itu dilalang itu ya, dianyam menjadi tatami, ya kan? Jadi sekarang itu bicara mengenai apa? Yaitu kita mengandalkan kerjasama kita sama manusia, ya kan? Kita berusaha, ya kan, saling menghormatin, tapi bukan berpusatkan pada Kristus. Itu yang Yesus bilang kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Bagaimana kamu bisa percaya kepada Tuhan? Kamu yang menerima kehormatan satu sama lain, tapi tidak menjadi kehormatan dari Allah. Itu bicara mengenai jerami. Jadi saling baku-baku bantu. Ya yang penting saling menolong, saling menerima satu sama lain, tapi tidak dipusatkan pada Kristus. Ya, jadi kepentingan manusia itu lebih diprioritaskan, ya kan? Makanya kemudian nanti pada waktu ada ujian tidak akan tahan uji, karena ya memang kita harus menerima satu sama lain, ya kan? Kita harus berpikir, itu di Filipi 2 dikatakan harus berpikir yang lain lebih utama dari kita. Kita harus punya minat akan yang lain. Itu semua betul, tapi semua berpusatkan pada Kristus, pada kepentingan Kristus, bukan kepentingan manusia. Jadi bukan oleh manusia untuk manusia, bukan begitu. Nanti makin lama akan ngawur, saudara. Thank you Lord Jesus. Kalau sudah gitu nanti akhirnya membangun sesuatu, ada kesatuan, tapi kesatuan itu seperti di Babylon, ya kan, bisa bangun hal-hal yang wah, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya, saudara. Itu sebabnya saya nasihatkan untuk jangan pernah berdoa hanya untuk kesatuan saja. Ya kan, seperti dikatakan di Roma pasal 15, kesatuan yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Karena itu aman. Kesatuan itu aman. Ya kan? Jadi iblis tidak akan pakai untuk membelokkan. Karena ini semua harus, kalau mau tahan uji, harus berpusatkan pada Kristus, bukan pada manusia, ya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi di sini dikatakan hari Tuhan will bring it to light, ya kan? Jadi akan kelihatan nanti waktu diuji, kelihatan. Dari mula kelihatannya baik-baik, kita bilang oh ini buat Tuhan. Tapi nanti kalau ada ujian, ya kan, oh bisa marah, bisa memaki-maki, berselisih. Terus nanti ada yang manipulasi, ada yang berdosa dan sebagainya. Loh, kenapa? Ya kan, karena waktu diuji, nah itu terang itu menerangin apa yang sebetulnya itu baik. Nggak apa-apa, saudara. Kalau kita pekerjaan diuji, tidak apa-apa. Lebih baik. Karena kenapa? Supaya kita nggak kehilangan upah kita. Kita relakan aja untuk diuji. Amin, saudara. Supaya kita nggak terus melakukan hal yang keliru. Terus kehabisan waktu, karena waktu kita di bumi ini terbatas. Jadi puji Tuhan kalau diuji, kita harus mau, rela. Dan kita nggak usah sakit hati kalau ada sesuatu yang kita alamin, terus kita mengalami ujian, terus ada sesuatu yang tidak jadi seperti kita inginkan, seperti kita pikirkan. Ya kan, ada sesuatu yang tidak enak, tapi kita bersyukur. Kita bisa berterima kasih, terima kasih Bapak. Terus bekerja di dalam diri saya. Amin, saudara. Sehingga pekerjaan kita tahan uji. Amin. Thank you Lord Jesus. Itu jadi hari-hari dia akan diterangin itu. Benar nggak? Benar nggak? It will be revealed with fire.
itu akan dinyatakan oleh api, ya kan? Dan api itu akan tes dari kualitas. Api, ujiannya Tuhan, api. Kalau digoncangkan, ya kan? Kalau lagi diuji, ya kan? Ada pertentangan, ada ketidaksepakatan. Si anu mau A, si ini mau B. Gimana? Ya kan? Ya kan? Tapi itu akan kualitasnya akan dites. Amin, sudah, kualitasnya akan dites. Kayak waktu itu saya pernah melakukan sesuatu, saya pikir saya berniat baik. Nah ini ya, kita jangan sampai kena tipu. Ini jiwa kita harus terus diperbarui. Saya pikir saya berniat baik mau melakukan suatu hal, terus kemudian saya ditegur, ya kan, sama suami saya, dia sebagai kepala pelayanan waktu itu, dia bilang, kenapa kamu gini? Saya nggak setuju ini. Nah, saya tidak suka. Nah ini kan, ya kan saya berniat baik gini. Tapi kemudian saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak selalu benar loh. Bukan mata saya. Saya nggak mau terus-menerus berselisih, terus bersih tegang, tidak. Karena kita semua masih harus berubah loh. Jadi waktu saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, bukan mata saya nggak selalu benar. Baru Tuhan bilang, kalau kamu memang niat baik, harusnya nggak usah pakai cara itu, kan ada cara lain. Oh iya ya, amin saudara. Kenapa harus cara itu? Karena kadang-kadang ada agenda kita sendiri yang kita masukkan, dan itu bukan Tuhan. Kita sisipkan agenda kita, maunya kita, menurut caranya kita. Makanya kemudian jadi bersih tegang. Karena yang lain juga mungkin ada agendanya juga. Tapi kalau dari Tuhan, kita harus mau datang ke Tuhan. Itu yang membuat kita terus-menerus tahan uji ya. Jadi kualitas dari pelayanan kita yang kita pikir kita sudah oke di mata kita, tapi tetap kualitasnya nanti akan diuji. Ya, dan puji Tuhan, kalau ada sesuatu yang terbakar habis, ya kan, kita tidak usah kecil hati ya. Di sini katakan, jika apa yang kita bangun itu, ya kan, masing-masing, makanya jangan fokus kepada orang lain, masing-masing itu bertahan, ya kan, yang bangun itu akan ada upah, ya kan. Tapi kalau terbakar habis, ya kan, yang bangun itu akan ada yang kehilangan, ya kan. Tapi tetap orangnya kita akan diselamatkan, ya kan. Ini bicara mengenai pekerjaan, kitanya sih akan tetap diselamatkan, ya kan. Tapi seperti melalui api, jadi ada sesuatu yang tidak enak, ya, yang kita laluin. Ya ini sayang ya, ini sayang. Supaya jangan sampai bagaimana, biarlah kita mau dengar ya. Kalau kita dinasehatin, kita diperingatin, kita mau dengar. Nah kita sekarang ke Roma 12. Roma 12 saudara. Roma 12 ayat 1, saya lihat dari bahasa Indonesianya ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah tuh hanya 3, tidak ada kehendak yang tidak baik, saudara. Kehendak Allah itu, haleluya, baik, berkenan, dan yang sempurna. Pertama kali waktu kita lahir baru, kita sudah masuk dalam kehendak Allah yang baik. Karena Allah tidak mau seorang pun binasa, tapi agar setiap orang diselamatkan. Amin, saudara. Haleluya. Adalah kehendak Dia untuk setiap orang diselamatkan. Neraka itu tidak diciptakan untuk manusia, tapi sudah untuk iblis. Tapi kalau orang tidak mau menolak untuk ikut Tuhan, untuk percaya Yesus sebagai penembusan, orang itu yang memilih, bukan Tuhan yang lempar. Orang itu yang memilih untuk pisah ya. Jadi Tuhan mengasihi. Jadi waktu kita terima Yesus, kita masuk dalam kehendak Allah yang baik. Tapi setelah itu yang berkenan. Tanpa iman kita tidak mungkin, kata berkenan itu orangnya please, menyenangkan Dia. Waktu kita mulai beriman terus atas janji-janjinya, beriman terus kepada kebenaran kita di dalam Kristus, yaitu Yesus.
Ya kan? Kita mulai masuk ke dalam fase yang kedua, yaitu apa? Kehendak Allah yang berkenan. Amin. Yang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar diselamatkan, tunggu nanti di surga. Sekarang di dunia ini menderita aja, semua nanti di surga. Ya, tidak, kita bertumbuh. Kita mulai bertumbuh. Tapi setelah itu ada yang sempurna. Ada yang sempurna. Nah, ingat, ya kan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita lebih lagi, dikatakan di Ibrani 5 ya, yang dewasa itu adalah yang tahu betul, skillful, mengenai anugerah kebenaran. Kita bisa masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu emas, perak, batu permata, terutama emas ya, tahan uji. Emas itu tahan uji sekali ya. Perak juga batu permata ya. Tapi untuk kita begitu, kita harus rela, ya kan, menerapkan jati diri kita sehari-hari, saudara. Sehingga karena di situ dikatakan orang yang tahu betul, skillful akan anugerah kebenaran, bukan hanya diampunin, tapi juga diperhitungkan sebagai benar. Ya kan, kenapa orang itu punya penalaran? Ya kan, bukan panca indera, saudara ya, itu tubuh ya, tapi panca indera rohani, penalaran rohani yang lebih tajam, yang bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, mana yang dari iblis, mana yang dari Tuhan. Amin. Dengan apa? Karena orang itu praktek. Karena orang itu pakai terus. Sama kalau kita pakai otot kita terus, otot kita akan makin besar. Sama juga kalau kita rela, hari lepas hari kita mengakuin, kita belajar, kita lebih lagi memperbarui pikiran kita memakai Kristus, kita bilang secara rohani kita sudah dipakaikan Kristus, tapi jiwa kita harus pakai Kristus saat kita dicobai untuk berselisih, untuk bersitegang, untuk kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita ingat kita siapa, kita tuh orang yang sudah dibenarkan karena Allah, sehingga kita ada damai, sehingga kita tahan uji. Amin, saudara, kita lebih lagi tahu, kita bisa punya penguasaan diri lebih lagi. Amin, saudara, thank you Lord Jesus. Mulut kita, kita bilang orang yang dewasa tuh orang yang tahu mengendalikan mulutnya. Kita nggak bisa mengendalikan mulut kita kalau kita kurang damai di hati. Sebab apa yang meluap dari dalam keluar dari mulut. Ya kan? Jadi yang sempurna berarti kita jadi dewasa. Tahan uji, kita nggak terombang-ambing dengan berbagai pengajaran, terus ribut lagi soal pengajaran, terus berdebat, terus dengerin, nonton di YouTube lagi mengenai debat, itu buang waktu. Tapi kita lebih tahu fokus, dan kita jadi orang yang konsisten. Jadi tahan uji, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terpancing, tetap ada damai, terus konsisten. Ada kesetiaan, ada buah-buah roh lebih lagi. Itu kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kita bisa semua. Kenapa? Karena Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Yesus adalah hikmat Allah bagi kita. Yesus adalah kekudusan kita. Yesus adalah penebusan kita. Wow. Kasih karunia-Nya berlimpah. Kalau kita mau terus mengandalkan Dia. Kan Yesus bilang, gimana Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan Allah? Yaitu dia bilang, yaitu kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Wow, percaya terus kepada Yesus. Jangan geser. Kenapa kita diselamatkan? Karena kita percaya kepada kasih karunia-Nya. Terus percaya kepada kasih karunia-Nya. Roma 6 mengatakan ayat 13, yang di bawah kasih karunia tidak lagi dikuasai dosa. Dosa tidak berkuasa atas kita. Kalau kita terus-menerus, ya kan, dengar lagi Yesus bikin apa? Bukannya fokus kepada apa yang kita lakukan dulu. Karena Yesus bilang, pekerjaan Allah tuh bukan kamu begini dan begitu, kamu harus giat ya, kamu harus rajin ya. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang kamu harus percaya sama Dia yang diutus Allah. Yaitu percaya sama Dia, percaya sama Yesus. Percaya dulu. Nanti Dia akan menguatkan kita. Kita akan menjadi orang yang tahan uji, orang yang ulet, tidak gampang putus asa. Karena dulu saya begitu, saudara. Tapi terus-menerus ke Dia, terus-menerus lihat firman-Nya. Ya kan, ada saat, aduh Tuhan kok begini terus sepertinya, ya kan, merasa sepertinya akan begini, padahal itu tidak, saudara. Saudara bisa bertumbuh loh. Saudara bisa terus bertumbuh, saudara. Dan saudara bisa di jiwa saudara bisa lebih tenang. Itu yang Yesus bilang, pakai terus kuknya aku. Ya kan, kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Waktu saudara mau terus datang sama Dia, mau saudara percaya kasih Dia, bagaimana Dia sudah mati buat saya. Inilah kasih itu.
kasih yang sempurna. Kita tidak bisa jadi dewasa kalau kasih kita tidak sempurna. Karena kasih yang sempurna menyebabkan ketakutan. Kita tidak bisa berhasil kalau kita hidup dalam ketakutan. Kalau masih ada ketakutan yang belum selesai dalam hidup kita, kita perlu izinkan lebih lagi, ya kan, firman-Nya memperbarui kita, ya kan, untuk kita berfokus. Inilah kasih itu, bukan berfokus sama kita, bukan kasih kita kepada Dia. Ya kan, karena firman Tuhan yang bilang itu 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Dia. Ya kan, kita nggak usah bermegah dalam hal ini, walaupun itu baik. Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Itu harus dua hal itu, kasih yang sempurna. Bagaimana supaya kita bisa menjadi dewasa? Kamu haruslah sempurna. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan, kamu kasih bara, kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, mengatasin. Ya kan, kamu memberkati orang yang mengutuk kamu. Kita tidak bisa kalau kita sendiri masih percaya Allah masih belum menerima kita sepenuhnya. Kita pasti akan balas. Kita pasti akan tuntut orang. Kenapa? Karena apa yang di dalam kita akan keluar. Kalau kita masih percaya, Allah masih bisa tolak kita. Dia masih bisa kita lempar kita ke neraka. Dia mungkin nggak mungkin dia terima, mungkin tidak. Ya kan? Dia masih akan hukum kita lagi dengan penyakit, dengan kutukan. Kalau masih begitu, itu semua bukan kepercayaan yang benar. Karena Kristus, ya kan, dosa kita sudah jelas ayat-ayat. Kenapa? Karena rupanya ada sesuatu yang kita dengar dan itu bukan Injil. Bukan Injil yang benar. Karena kalau Injil yang benar, karena Yesus bilang, jiwamu akan ada istirahat, ada kelegaan. Harusnya kita semakin lega. Semakin lama ikut Tuhan, harusnya kita semakin lega. Semakin kita tahu kasihnya Dia, semakin kita bermegah, semakin kita mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Semakin kita damai, semakin kita nggak terombang-ambing. Ntar dengar dari pendeta A, ntar pendeta B, ntar ini. Kenapa terombang-ambing? Kenapa? Karena kita belum diteguhkan atas anugerah kebenarannya. Makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Kerajaan Allah ialah apa? Yaitu anugerah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Anugerah kebenaran di situ disebut 2 kali. Itu Roma 14 ayat 17, saudara. Sayangnya bahasa Indonesia cuma diterjemahkan kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya tuh bicara anugerah kebenaran, itu bicara mengenai posisi kita di hadapan Allah. Kita tidak bisa, ya kan, dewasa kalau kita ada ketakutan, takut dihukum. Kita dengar kesaksian orang, itu karena dia jauh dari Tuhan tuh. Terus dia ditabrak, itu sebagai teguran Tuhan. Waduh, kan jadi takut. Mana orang pikir, waduh, wah jadi Kristen nanti bagaimana? Saya bisa ditabrak. Tuhan hukum saya, nanti Dia hukum saya dengan ditabrak, dikasih kanker. Hei, segala anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia loh. Apakah kecelakaan itu, bencana itu baik dan sempurna? Apakah penyakit itu baik dan sempurna? Tidak. Yesus sudah tanggung itu semua. Itu sebabnya, ya kan, emas, perak, batu mulia. Itu yang tahan uji. Emas apa? Firman-Nya. Firman-Nya sudah teruji. Firman-Nya itu langit dan bumi akan berlalu. Ya kan, kemuliaan manusia seperti kemuliaan daging manusia, itu seperti bunga rumput. Ya kan, jerami habis terbakar, yang tidak berpusatkan pada Kristus habis terbakar. Tapi firman Allah tetap selama-lamanya. Wow. Makanya dikatakan juga di Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat 17. Ya kan, kalau kamu memelihara firman-Ku, firman kasih karunia, firman perjanjian baru. Firman kasih karunia, firman perjanjian baru itu setelah Yesus bangkit. Itu semua harus jadi patokan, harus jadi kantong anggur baru kita bisa melihat kepada kitab Nabi, Mazmur dengan benar. Hukum Taurat dengan kitab Musa dengan benar. Karena Yesus bilang, di dalamnya ada aku. Yesus yang jadi pusat. Amin, semua mengacu kepada Yesus. Haleluya, thank you Lord. Itu harus jadi patokan, saudara. Kalau kita memelihara firman-Nya, tekun menantikan aku, ya Tuhan bilang, dan kamu tidak menyangkali namaku. Nama Allah adalah 2. Aba, Dia Bapa kita, dan Yesus. Yesus bilang, pelihara mereka dalam namaku, yang Aba engkau sudah berikan kepadaku. Namanya apa? Nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Iblis tidak bisa, karena Yesus kebenaran kita. Iblis tidak bisa. Kita bilang di Lukas pasal 10, aku sudah berikan kau otoritas, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan setiap kekuatan musuh. Dan tidak ada yang bisa menyakiti engkau. Wow. Ini perlu waktu ya untuk saudara kunyah. Yang saya ngomong ini sebagian bukan susu, ini makanan keras. Tapi saudara kita bisa bertumbuh. Kalau saudara belum biasa baca surat Rasuli, biasakan saudara. Terus jangan baca cepet-cepet, dikunyah, direnungkan, dan minta Roh Kudus ya. Sebentar saudara, ini saya hanya waktu 10 menit saudara. Waduh, jadi saya langsung aja lah, karena ada yang saya mau beri, yaitu apa saudara? Ingat, ini semua bukan berpusatkan pada diri saudara dan saya. Keberhasilan itu tidak pernah dipusatkan dari diri kita, sebab kita carang tidak pernah berbuah dari dirinya. Carang itu, saudara kan nggak pernah lihat carang kalau malam dia pisah dari pohonnya terus dia begini dan gitu untuk berbuah. Carang itu kerjaannya hanya terima hidupnya ya kan, zat yang ya kan yang dari pokoknya. Itu sebabnya kalau kita terus makan penebusannya, firman-Nya ngomong apa? Soal pengampunan, ya kan? Soal kasih karunia, ya kan? Apa itu berkat Abraham? Apa itu ahli waris dunia? Apa semua itu kalau kita terus renungkan akan ada buah. Bagian kita tuh hanya makan loh. Bagian kita hanya terima. Itu sebabnya kita kita bilang percaya kepada Allah dengan segenap hati, jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Kita masih harus berubah, pikiran kita masih harus berubah loh. Kalau kita mau tahan uji, kalau kita mau pekerjaan kita tidak habis terbakar, karena kita ngotot, enggak masuk harus begini menurut saya, menurut mentor saya, hei jangan. Jadikan firman sebagai patokan supaya tahan uji ya. Ini ada beberapa yang saya mau beri ya. Thank you Lord Jesus. Nah, satu hal saya mau beri dari Mazmur, tidak usah deh nanti. Mazmur 75 ayat 5 dan 8 bicara mengenai promosi itu datang dari Tuhan ya. Ya kan? Jadi jangan fokus pada kehormatan dari manusia, karena promosi datang dari Tuhan. Izinkan Allah yang mempromosikan saudara dan saya. Kita tidak usah mempromosikan diri kita, kita tidak usah mempromosikan pelayanan kita, karena promosi itu datang dari Dia. Itu Mazmur 75 ayat 5 dan 8. Ya kan, kalau dari manusia, tidak semua yang dari manusia itu dari Tuhan ya. Saya akan beri mengenai Roh Kudus, karena sekarang apapun yang kita lakukan, ya kan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Itu bukan karena kita takut dihukum lagi, tapi karena takut dan gemetar itu di situ bukan takut dihukum ya. Jangan sampai kita melalaikan, karena ini sesuatu yang sangat berharga, di mana Yesus sudah bayar harganya. Kita sudah dikasihkan satu keselamatan. Di dalam keselamatan yang kita miliki ini, kita punya warisan untuk kita bisa lebih lagi dibukakan dengan pewahyuan. Oh, saya punya nama Yesus. Saya ini ciptaan baru, ya kan? Saya ini orang benar karena Yesus. Yesus kekudusan saya. Kita semakin dibukakan bahwa kalau kita perlu apapun, kita perlu fasilitas kayak sekarang misalnya. Waktu itu pernah ada studio. Kita perlu kamera. Suami saya tadinya nggak bisa, tapi dia percaya Tuhan. Dia dapat dikasih kemampuan untuk bisa mengerti mengenai media, ya kan? Terus dia nggak bisa ciptakan lagu, tapi Tuhan kasih semuanya, termasuk talenta untuk bisa dikembangkan. Apakah itu materi kita perlu, semuanya sudah ada saudara. Semuanya sudah ada loh. Kita bukan bergantung sama orang ya. Wah, pelayanan orang itu diberkati, ya kita harus baik-baik supaya dia berkati. Itu bukan begitu saudara. Itu bukan begitu. Allah lah sumbernya. Allah sumber hidup kita. Apakah pelayanan, ya kan, bisnis, semua itu bukan sumber. Allah sumber kita. Kita harus lihat firman-Nya. Sebab kalau enggak akan berat saudara. Saya sekarang di Amerika, saya perlu visa, saya perlu ini dan itu, tapi semua itu ada, datang bukan karena kita gitu, karena sudah ada di dalam rencana Dia. Saya tidak khusus harus ke Amerika, tidak, saya ikut Dia aja. Semua sudah ada. Amin, saudara. Termasuk orang-orang yang harusnya bergabung dengan pelayanan kita. Ini semua pekerjaan baik itu sudah ada.
Kita nggak usah pakai kekuatan kita. Jadi walaupun kita berdoa dari firman-Nya, dari apa yang Dia sudah sediakan. Dan itu jauh lebih gampang. Itu yang Yesus bilang, "Kuknya aku mudah." Jadi kita nggak mohon-mohon seperti belum ada. Kita tidak perlu mohon-mohon seperti itu bukan warisan kita loh. Kita bisa berdoa merendahkan diri dengan kita percaya, Bapak firman-Mu mengatakan ini. Itu kita akan terus-menerus supply-nya karena Allah selalu mensuplai kita tuh. Dia terus-menerus mensuplai kita. Tapi kita harus lihat firman-Nya dan harus berdiri. Kadang harus pakai otoritas. Iblis, nggak boleh, saya ikat kuasamu. Lepaskan tanganmu. Amin, saudara. Dari penyediaan. Saya percaya Tuhan mau melakukan ini. Saya percaya saya menerima ini. Tergantung dari firman-Nya, saudara butuh apa. Amin, saudara. Termasuk pimpinan Dia, semuanya sudah ada. Itu yang merubahkan saya ya. Itu sangat memberkati saya waktu saya dapat pewahyuan lebih lagi bahwa semuanya Tuhan sudah siapkan. Itu jauh lebih gampang, saudara. Maka Tuhan Yesus bilang, belajar akan aku. Aku ini bikin apa buat kamu? Kamu harusnya tidak susah, karena aku pokoknya. Aku yang di dalam kamu. Engkau tuh, saudara dan saya adalah domba. Domba itu lemah. Tapi gembala kita dahsyat. Pribadi terdahsyat, terkaya di dunia ini. Kata kaya tuh nggak cukup karena dia punya semua planet, berjutaan planet loh saudara. Itu Bapak saudara dan saya. Wow. Semua emas dan perak milik Bapak. Yesus bilang milik Bapak, milik aku. Yesus kan udah dari kepala kita. Jadi kalau ada apa-apa jangan langsung ke orang. Jangan melihat orang. Lihat Dia. Dia semua ada. Dan Dia sudah menyediakan. Itu sangat memberkati saya. Itu saya berdoa supaya itu memberkati saudara. Saya akan ngomong ini ya. Kenapa? Supaya kalau kita tidak tahu ini, akan ada rasa takut. Karena banyak kesaksian kadang-kadang bersifat mengajar dan itu tidak benar ya. Saya bacakan dari Yohanes. Nah, ini mudah mau selesai ya. Saya nggak mau lebih 15 menit saudara. Ini Yohanes 16, ya kan? Ayat 7. Namun benar kukatakan ini kepadamu, ini waktu Yesus sebelum dia balik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan, perhatikan saudara, Roh Kudus sudah ada di dunia, Roh Kudus ada di dalam saudara. Perhatikan betul. Karena banyak yang tidak mengerti dan salah mengerti. Dia akan menginsafkan dunia, bukan kita yang sudah bagian, bukan kita, bukan lagi, walaupun kita masih di dunia, kita bukan lagi bagian dari dunia ini loh. Kita akan dari Allah loh. Kita sudah dalam kerajaan putranya. Ya kan, dia menginsafkan dunia. Dulu kita diinsafkan, dulu saya diinsafkan, dulu saudara diinsafkan. Kamu perlu penebus karena kamu dosa kamu tuh harus ditebus. Itu kita dulu, tapi sekarang bukan kita, dunia akan dosa. Kebenaran ini sebetulnya kebenaran tuh righteousness ya, anugerah kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, nah ini akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dunia tidak percaya, itu sebabnya dosa itu tetap. Kenapa? Karena tidak mau menerima penebusan bahwa Yesus sudah bayar. Untuk supaya mengalami pengampunan, ya harus terima. Amin, bahwa dosamu sudah dibayar. Kamu sudah diperdamaikan. Dosamu tuh tidak, saudara tidak usah tanggung lagi dosamu. Itu pesan kepada dunia. Itu pekerjaan Roh Kudus menginsafkan orang dunia. Kenapa suka ada kesaksian, oh Roh Kudus tegur saya keras, Roh Kudus begini, itu tidak benar, tidak sesuai firman. Makanya kita nggak bisa menafsirkan segala sesuatu dalam diri kita sebagai suara Roh Kudus loh. Karena di dalam Alkitab bilang di dunia ini banyak suara, ada suara daging kita, ada suara jiwa kita, ada suara roh kita. Kalau nggak sesuai firman, itu bukan Roh Kudus, karena firman yang jadi patokan. Ya kan, akan dosa. Ya kan, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara kan sudah percaya Yesus. Akan kebenaran. Ya kan, akan righteousness. Karena aku pergi kepada Bapa. Tuhan, saya pikir apa sih maksudnya? Akan kebenaran kita, akan anugerah kebenaran kita. Karena aku pergi kepada Bapa, maksudnya apa ya? Saya bilang, oh kenapa saudara? Karena kalau darah Yesus tidak sempurna, Yesus tidak bisa masuk ke dalam Ruah Maha Kudus. Karena Yesus telah dibangkitkan
bagi pembenaran kita. Itu Roma 4 ayat 25. Dia sudah masuk dalam neraka, dia sudah menjadi dosa. Dia berganti tempat dengan kita. Ya kan? Jadi, haleluya, waktu dia katakan sudah selesai, penghakiman saudara dan saya sudah selesai. Setelah itu dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. Ya kan? Itu sebabnya waktu dia menyatakan diri kepada Maria Magdalena, dia bilang, jangan jamah aku. Karena dia harus bawa darahnya kepada Allah yang adalah hakim. Darahnya itu harus diterima sebagai pembenaran kita. Bahwa dosa kita sudah beres. Bahwa Yesus benar-benar tidak ada dosa, dia sempurna, itu sebabnya dia bisa pergi kepada Bapa, Allah sudah menerima dia, dan selamanya dia adalah posisi benar kita di hadapan Allah. Wow, Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita, posisi benar kita di hadapan Allah, kelayakan kita, kekudusan kita, selamanya penebusan kita di hadapan Allah. Itu sebabnya kita bisa bertumbuh dan menjadi orang anak-anak Tuhan yang konsisten, yang tidak terombang-ambing. Kenapa? Dari kelakuan kita masih harus berubah loh. Kelakuan kita mungkin akan lebih lagi sempurna waktu kita lebih lagi bertumbuh. Tapi posisi kita itu tetap di hadapan Allah. Saat saudara merasa jauh, saudara dekat, saudara tetap orang benar di hadapan Allah loh. Karena kebenarannya Yesus diperhitungkan kepada saudara. Itu sebabnya kita harus rela hidup oleh iman. Kita tuh dibenarkan karena iman. Roma 5 ayat 1. Bukan karena perasaan, bukan karena jerih payah, bukan karena kebaikan kita, tapi oleh iman. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita terus di hadapan Allah, kita tuh damai terus. Itu sebabnya Yesus bilang, aku pergi, ya kan, akan kebenaran, ya kan, Roh Kudus meyakinkan kita. Ya kan, waktu sempat kena panah api. Saudara dengar khotbah saya yang sebelumnya, saya pernah bersaksi bagaimana saya pernah sempat kena panah api karena perlakuan orang, lagi tidak pakai jati diri saya, lagi lowbat, lagi lemah, kena deh panah api. Karena anugerah kebenaran kita, posisi benar kita, yang Allah kasih, itu seperti baju jirah. Itu melindungi hati kita. Supaya kita tidak sakit hati. Supaya kita tidak terus kalau sudah sakit hati, nanti kalau nggak dibereskan jadi kepahitan, jadi tumbuh akar. Ya kan, nanti dari situ akan mencemarkan banyak orang. Tapi waktu saya diam, puji Tuhan kalau sering-sering walaupun mungkin belum tiap hari, tapi sering-sering balik lagi bagaimana saya dibenarkan karena Yesus. Saudara nggak akan lama-lama loh. Sakit hati atau apa, saudara nggak akan lama-lama. Itu cuma 3 hari ya, tapi sekarang lebih cepat. 3 hari nggak pengen rasa berdoa, rasa kering, sepertinya tidak ada yang mengasihin dan sebagainya. Nah itu semua sudah kena panah api. Tapi Roh Kudus waktu saya diam, bukannya ke orang, bukannya nggak diam dulu. Roh Kudus yang adalah penghibur, dia ingatkan saya 2 Korintus 5 ayat 21 loh. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Ayat itu mulai timbul. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus. Dia tidak meyakinkan saya, nggak bilang kamu sih makanya begini dan itu, makanya dia nggak begitu loh. Nah kadang-kadang ada orang begitu karena nggak mengerti, ya kan, bahwa itu bisa roh kita, jiwa kita, ya kan, yang berbicara bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus harus sesuai firman. Dia meyakinkan saudara akan anugerah kebenaran saudara, akan posisi benar saudara. Sebab di posisi ini, di posisi kasih karunia, di posisi saudara dibenarkan dengan iman, saudara terus-menerus sadar, saudara sudah dibawa kasih karunia. Allah mengasihi saudara tanpa syarat. Saudara selalu disertai sama Dia, saudara selalu diterima. Itu menyebabkan saudara, jangan dosa tidak berkuasa atas saudara. Tapi kalau seseorang, kalau saya misalnya waktu itu rasa kering nggak dikasih, saya terus tidak mengindahkan, saya terus begini dan begitu, saya ke orang, saya ke yang lain, nanti malahan, ya kan, kalau kering, ingat roh jahat itu cari tempat yang kering, saudara. Itu akan lebih lagi roh jahat bekerja. Itu sebabnya sebelum pintu terbuka, roh jahat tidak bisa. Dia harus ada pintu, ketakutan, penolakan, merasa tidak dikasihin. Itu adalah pintu untuk dia lebih lagi ganggu. Taruh penyakit lah, entar apalah, atau apalah, masalah lah, atau apa. Kalau nggak ada pintu nggak bisa. Saudara. Jadi Roh Kudus, ya kan, saya minta di dalam nama istri Bapa, saya berdoa supaya ayat ini berikan pewahyuan kepada tubuh Kristus, bahwa bukan Roh Kudus adalah penghibur. Dia mengarahkan kami kepada Kristus, bukan kepada perbuatan benar kami atau salah.
supaya itu jadi pewahyuan kepada kami tubuh Kristus, juga dalam kami bersaksi untuk kami berhati-hati, supaya kami tidak menyesatkan yang lain karena pengertian yang keliru, dan untuk kami sendiri mau membaca firman-Mu, mau memperbarui pikiran kami, sehingga kami tahu kehendak-Mu yang baik, berkenan, kehendak-Mu yang berkenan dan yang sempurna, untuk kami lebih dewasa di dalam Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami mau ikat segala penyesatan yang iblis taruh, rasa takut, ketakutan, terasa terhukum. Kami mau kutuk itu, seakar-akar itu pengajaran yang tidak benar, kantong anggur yang lama itu dikutuk dari tubuh Kristus, dari kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, pewahyuan yang lebih lagi akan Kristus dan penebusan semakin bertambah dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Saya ngomong ini hati saya damai sekali, saudara. Wow, ya kan? Jadi Roh Kudus, ya kan, dia menginsafkan dunia, bukan kita dosa, ya kan? Kamu dosa, tapi kita juga jangan begitu sama orang lain. Jangan selalu mengingatkan orang kesalahan mereka. Ingatkan mereka, kamu tuh sudah ditebus. Yesus tuh kebenaran kamu. Kamu nggak perlu begitu, nggak perlu manipulasi, nggak perlu iri, nggak perlu gosip, nggak perlu cinta uang. Kamu tuh kebenaran Allah. Allah ada Bapakmu. Kita mengarahkan orang seperti juga Roh Kudus mengarahkan kita kepada kebenarannya. Dan penghakiman, nah ini, akan dosa karena mereka tidak percaya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sekarang kita hidup oleh iman, bukan karena kita ngelihat dulu, harus ada penglihatan, harus ada validasi. Tidak, kita nggak perlu, kita ada firman-Nya, itu lebih dari cukup. Amin. Ya, kita nggak melihat Yesus tapi kita percaya. Dan Yesus bilang, diberkatilah orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Haleluya. Terus terus akan penghakiman. Wah, kamu akan dihakimi loh ya. Hati-hati loh ya. Kalau kamu nggak ini, tidak. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, di dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 7 sampai 10. Pakai waktu, renungkan supaya saudara sadar bahwa iblis sudah dihukum. Ya kan, penyebab ini semua. Ya kan, Adam sudah kena hukuman karena dia sudah salah kasih otoritas sama iblis. Iblis menjadi ilah dunia ini. Makanya di dunia ini banyak yang tidak baik, banyak tragedi, banyak bencana, banyak badai. Itu bukan Tuhan, bukan Tuhan yang izinkan. Itu Adam. Karena Adam yang kasih otoritas. Harusnya dunia ini, Taman Eden, Allah percayakan ke Adam. Tapi Adam kasih ke Yesus. Sehingga Adam kasih ke iblis. Sehingga iblis, Alkitab bilang, iblis adalah ilah dunia ini. Itu sebabnya banyak hal tidak baik. Dan itu bukan karena Tuhan izinkan. Tuhan sudah kasih ke Adam. Adam karena kesalahan Adam. Itu sebabnya hal-hal tidak baik. Nah, kalau kita berdoa sama Tuhan, kita tunduk sama Dia, ya kan, ada hal-hal di mana Dia sebagai Bapa kita, ya kan, ada hal-hal baik, tapi cuma yang baik yang Dia izinkan. Kan tadi kita lihat kehendak yang baik berkenan dan sempurna. Yang tidak baik bukan dari Dia. Kita jangan bilang, oh Tuhan izinkan kecelakaan ini, Dia mengajar saya. Itu tidak baik. Itu bukan kehendak Tuhan. Kita jangan bilang itu Tuhan loh. Amin, saudara. Kalau kita berselisih, ada masalah, itu bukan oh Tuhan izinkan. Kita yang mengizinkan. Amin. Kita yang mengambil keputusan untuk percaya sesuatu yang keliru loh. Amin. Tuhan kehendak Dia cuma baik, berkenan dan sempurna. Yang tidak baik bukan Dia. Manusia yang izinkan. Amin, saudara. Iblis. Dari situ iblis pakai kesempatan. Jadi dia sudah dihukum, Adam sudah dihukum. Ya kan, makanya waktu itu terjadi kan semuanya kena hukuman. Hawa kena hukuman, Adam kena hukuman, dan iblis dihakimin sama Yesus. Iblis dihakimin, kenapa? Karena dosa manusia sudah dibayar. Ya kan, dia menipu Adam, dan dia hakimin, Yesus ambil itu semua, kunci. Maka dia katakan, segala otoritas, ya kan, aku sudah dapat. Kenapa? Karena dosa penyebab dunia ini seperti ini, itu sudah dibereskan oleh Yesus. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Gimana supaya kita berhasil? Kita harus sadar kita siapa. Kita adalah orang benar, kita adalah raja, kita imam, kita ciptaan baru. Ada otoritas di mulut kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya kan, apa yang kita izinkan akan diizinkan ya. Jadi biar ini saudara perbarui, dan saya
saya akan bacakan juga sebelum saya tutup. Udah waktunya udah habisnya terakhir ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Saudara, Yesus menyebut Roh Kudus itu penolong. Sekarang saudara perhatikan kalau saudara baca mengenai Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah Yesus pernah menghukum orang? Yesus tidak pernah menghukum. Karena Alkitab mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimin, tapi bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Kalau dia tegur karena dia peduli, karena dia tahu orang itu lagi tersesat. Kamu tuh keturunan ular beludak. Ayo sadar. Karena orang itu pikir dia sudah benar di hadapan Allah. Kasihan nanti dia akan binasa karena kena tipu. Dia tidak benci, justru dia mati untuk orang warisi loh. Dia mati untuk orang-orang yang bunuh dia. Yesus mati buat mereka. Karena dia mengasihi. Apapun yang dia lakukan karena dia mengasihi. Ingat ada Roh Kudus dalam diri saudara. Roh Kudus menolong saudara, mengingatkan saudara terus akan kebenaran yang saudara miliki dalam Kristus. Itu yang menyebabkan saudara dan saya kita bisa terus. Dan kita akan ada upah. Ya kan? Karena kemudian kita tahan uji. Ya kan? Saya akan tutup dengan satu doa ini di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, biarlah kasihmu melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Kita jangan berasumsi kita sudah tahu mengasihi. Karena kasih itu bukan soal kita mengasihi orang lain, bukan soal kita mengasihi Tuhan, tapi bagaimana kita terus percaya kasihnya dengan kita melihat pada Yesus. Biarlah kasih kamu makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Agar kamu memilih apa yang excellent. Kamu bisa menguji. Ya kan, ujilah apa yang baik. Kita bilang kami bisa menguji. Oh iya, ini benar. Ini bukan dari Tuhan. Ya kan, kamu bisa memilih apa yang excellent. Yang excellent itu apa? Yaitu kita terus berfokus pada Yesus yang sudah tahan uji, yang sudah mengatasi, yang sudah menang, yang sudah ditinggikan di atas segala sesuatu. Kita percaya sama dia sebagai kepala kita, sebagai pokok kita. Agar kami melihat yang excellent, mengandalkan dia, bukan diri kita, bukan manusia, mengandalkan Yesus dan karya salibnya. Dan juga agar kamu sincere. Kalau bahasa Indonesia, agar kamu suci. Sincere itu berarti memang suci, tapi sincere itu berarti kamu tuh tulus. Kamu tuh tulus, tidak ada campuran. Kayak tadi saya bilang, saya pernah pikir, wah ini saya niat baik. Ternyata ada agenda lain di dalam niat baik saya, dan itu tidak 100% tulus loh. Tapi puji Tuhan, nggak apa-apa, tidak apa-apa ditegur. Kita bilang orang yang bijak tuh orang yang mau ditegur, mau dinasihatin. Agar kita tulus, kasih kita tuh tulus. Kita bilang kasih tuh jangan pura-pura. Jangan cuma baik-baik di gereja. Kalau sudah dari gereja, kita gosip, kita kecam, ya kan? Kita ini dan itu kasih yang pura-pura. Tidak, kalau kita mengandalkan dia, kasihnya makin melimpah. Kasih Allah kepada kita dan penebusan Yesus. Kita bisa mengasihi dengan tulus. Kita bisa melayani dengan tulus. Amin, saudara. Thank you Lord, agar kamu tulus. Haleluya, agar that you suci dan tidak bercacat. Kita nggak ikut-ikutan dosa orang lain. Kita tidak suka memihak. Ya kan, kita nggak jadi orang suka memihak ini memihak itu, ya kan, tapi kita mau terus berfokus sama Yesus. Kita memihak apa yang benar sehingga kita bisa menolong yang lain untuk dipulihkan. Karena kita bilang kalau hikmat Tuhan itu tidak suka memihak. Karena orang itu baik sama saya terus kita bela, salah baik kita salah benar kita bela, itu tidak baik, itu tidak benar, itu bukan hikmat Tuhan loh. Kita nggak boleh memandang rupa, kita harus lebih mengasihi kebenaran daripada manusia siapapun juga itu, supaya kita bisa terus tulus. Kita sendiri mau ditegur, it's okay, supaya nanti upahnya nggak habis. Amin. Saya berdoa Bapak di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapak, banyak yang saya belum sempat kasih, tapi saya percaya ada Roh Kudus dalam diri kami. Engkau sudah berikan Roh Kudus untuk tinggal dalam kami selama-lamanya. Haleluya, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berikan Roh Kudus sebagai penolong untuk kami, penghibur,
penguat roh kebenaran yang menerangi kami, yang selalu mengarahkan kami kepada anugerah kebenaran-Mu. Untuk kami terus-menerus berdiri atas anugerah ini, Yesus sebagai batu karang kami, sebagai kebenaran kami, dan untuk kami terus, haleluya, bertumbuh dewasa dalam pengenalan kami akan Engkau, supaya kasih-Mu makin melimpah dalam diri kami, dan agar kami, haleluya, dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Bukan hanya supaya kami tidak berasumsi, tapi dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, agar kami memilih apa yang terbaik. Haleluya, memilih menguji apa yang baik. Haleluya, thank you Lord Jesus. Juga menguji setiap roh. Haleluya, dan supaya kami kudus, kami tulus dan tak bercacat. Tidak ada kepahitan, kebencian, kegelapan dalam jiwa kami, kekecewaan dalam bentuk apapun. Tapi supaya itu semua beres. Tidak lagi ada noda di baju kami. Kami tidak bercacat. Haleluya. Dan haleluya, penuh dengan buah-buah kebenaran yang Kau kerjakan melalui Yesus Kristus bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Apa yang saya beri ini akan perlu waktu. Saudara pakai waktu merenungkan. Saudara tulis ayat-ayatnya. Saudara akan sangat-sangat ada damai, saudara. Saudara akan sangat diberkati. Tuhan memberkati. God bless. Sampai ketemu di episode berikutnya.